Halo Kingdom Kids, apa kabar? Wow, senang kakak bisa menyapa adik-adik kembali. Dan kita masih tetap di rumah, ibadah di rumah. Nggak apa-apa kan? Kita masih ikut bisa dengar firman Tuhan minggu-minggu kemarin. Dan kakak percaya kita terus dikuatkan. Kita terus dapat hal-hal yang baru. Mendengar firman Tuhan yang diajarkan oleh kakak-kakak sebelumnya. Dan bagaimana liburan kita? Bagaimana liburan kita? Kemarin kita baru liburan Idul Fitri. Apa kabar? Apakah sudah minal aidin wal faizin semua? Apakah sudah dapat banyak uang? Dapat uang saku atau apa? Bagaimana liburan kita? Apakah cuma di rumah aja? Ya, kebanyakan kita di rumah aja. Gak bisa kemana-mana. No problem, kita masih punya waktu. Kita punya kesempatan untuk mendengar firman Tuhan sama-sama. Bagaimana dengan pujian penyembahan? Memuji Tuhankah di rumah? Menyembah Tuhankah di rumah? Adik-adik tahu bahwa Tuhan itu suka kalau kita menyembah Tuhan. Kenapa Tuhan suka? Pertama, karena firman Tuhan berkata dia duduk di atas puji-pujian kita. Dia bertakhta atas puji-pujian kita. Yang kedua, firman Tuhan berkata dia memang mencari orang yang menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Dan yang ketiga, kenapa kita harus menyembah Tuhan? Karena kita diciptakan untuk menyembah Tuhan. Dan kalau adik-adik menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, firman Tuhan berkata di mana ada 2-3 orang berkumpul atas nama Tuhan, dia hadir. Jadi bagaimana dengan pujian penyembahan adik-adik di rumah? Masih memuji Tuhan? Kakak percaya adik-adik Kingdom Kids tetap semangat, anak-anak yang penuh antusias, anak-anak yang penuh kerinduan cari Tuhan, dan pujian penyembahan gak pernah berhenti untuk ada selalu dalam mulut keluar puji-pujian kepada Tuhan. Nah, kakak punya pertanyaan, bagaimana dengan baca Alkitab? Apakah teratur? Apakah kita sudah baca Alkitab setiap hari? Bagaimana jadwalnya? Hari ini sudah baca? Oke, kita belajar banyak dalam Alkitab, tapi coba atur yang baik baca Alkitab. Karena begini loh adik-adik, akan sangat rugi kalau kita nggak baca Alkitab setiap hari. Di dalam Alkitab ini ada begitu banyak hal-hal yang istimewa, hal-hal yang baik, hal-hal yang luar biasa yang ditulis, yang kita perlu tahu. Bahkan adik-adik tahu bahwa di dalam firman Tuhan bilang begini, ini firman Tuhan yang bilang, dia katakan begini, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi orang itu diajar, dididik, diperlengkapi bukan cuma untuk hal yang baik, tetapi hal yang benar. Beda baik sama benar. Kalau cuma baik belum tentu benar, tapi kalau benar sudah pasti baik. Benar? Nah, jadi Alkitab menjamin kalau kita belajar sesuatu dari sini, kita akan diajarkan nilai yang bukan hanya baik, tapi kita benar. Makanya baca Alkitab. Nah, kakak mau kasih tahu ada 3 hal yang penting tentang Alkitab yang kita harus tahu. Yang pertama, kita harus mengerti bahwa Alkitab ini adalah buku kehidupan. Buku kehidupan. Kalau kita punya kehidupan itu semua dicatat di sini. Adik-adik punya kehidupan semua ada di sini. Kak Michael punya kehidupan semua ada di sini. Orang tua punya kehidupan semua ada di sini. Kenapa? Karena di dalam Alkitab diceritakan bagaimana kita jadi, bagaimana kita diciptakan. Lihat ya, di dalam Mazmur pasal 139 ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata begini, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Dan ayat 14 berkata, aku bersyukur sebab kejadianku dahsyat dan ajaib. Jadi Tuhan itu membuat kita, Tuhan menciptakan kita. Dikatakan menenun itu kayak menjahit gitu ya. Kalau adik-adik pernah lihat menjahit begitu, nah sama seperti itu. Tuhan buat pelan-pelan. Jadi Tuhan menceritakan bagaimana proses kita pembentukan kita sehingga kita jadi orang, kita jadi punya kehidupan. Nah, Alkitab menulis hal itu. Bahkan Alkitab bukan cuma sampai bagaimana kita jadi, tapi bagaimana kita menjalani kehidupan. Kalau kayak sekarang ini, orang hidup dengan ketakutan. Benar? Gak berani keluar, takut. Gak berani ke sekolah, takut. Gak berani ke pasar, takut. Gak berani kemana-mana, takut. Kenapa? Karena virus. Orang jadi bukan karena bisa pergi bukan karena virusnya, tapi karena ketakutannya. Dan ketakutannya jauh lebih besar daripada virusnya itu. Dan orang lebih takut kepada takutnya daripada virusnya. Dan
kita sebagai orang percaya, Tuhan berkata begini. Coba adik-adik buka Yesaya 41 ayat 10. Penting adik-adik baca ini. Adik-adik harus tahu, dia berkata begini. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, dan aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Wow, kalau kita tahu hal-hal ini, bagaimana kita mau takut? Aduh, sangat naif kalau kita mengerti hal-hal ini kemudian kita masih takut. Dan adik-adik, bukan cuma dalam situasi seperti ini, bahkan untuk ke depan. Tuhan Yesus bilang, aku jamin. Firman Tuhan berkata, aku tahu apa yang ada padaku mengenai kamu. Aku tahu kehidupanmu ke depan. Yeremia 29 ayat 11. Firman Tuhan berkata begini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, dan memberikan kepada hari depan yang penuh harapan. Wow, kita punya hidup ke depan pun ada di dalam Alkitab. Kita punya kehidupan di sana pun ada di sini. Adik-adik, kalau kita nggak baca, aduh sayang sekali. Kita punya banyak waktu di rumah, kita punya banyak waktu Nggak kemana-mana, cuma di rumah dengan orang tua kita. Coba ambil waktu, daripada cuma main game aja, coba ambil waktu baca Alkitab. Satu ayat ya, 5 ayat, 1 pasal, baca. Penuhi kita punya pikiran dengan kebenaran firman Tuhan, sebab Tuhan itu menjamin. Bahkan adik-adik tadi dikatakan bahwa dia tahu kita punya kehidupan masa depan yang sungguh masa depan yang penuh harapan. Di dalam Amsal 23 ayat yang ke-18, firman Tuhan bilang begini, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Oh, kita mau takut apa lagi? Kita mau khawatir apa lagi? Hanya kita bisa temukan di Alkitab. Bagaimana cara kita bisa temukan kita punya kehidupan yang baik? Taruh di sini. Bagaimana kita bisa mencari kita punya kehidupan yang sehat? Ada di sini. Bagaimana kita menemukan kehidupan yang penuh kesuksesan? Ada di sini. Tidak ada ketakutan. Ada di sini. Semuanya ada di Alkitab. Bagaimana kita punya waktu baca Alkitab? Nah, itu jawabannya. Baca Alkitab. Baca Alkitab, karena Alkitab adalah buku kehidupan, buku manual, buku petunjuk. Kalau misalnya adik-adik beli handphone misalnya, di dalam handphone itu, dalam kotaknya adik-adik akan dikasih buku petunjuk di sana. Bagaimana cara menyalakan, bagaimana cara mengaktifkan, bagaimana cara menggunakannya, bagaimana cara kalau dia habis baterai di charge, atau cara membersihkan, merawatnya, semua ada di situ. Buku yang menceritakan tentang alat yang kita beli. Jadi kalau kita mau buka, kita mau lihat di situ, kita langsung tahu tanpa diajari orang. Benar? Nah, sama dengan hidup kita. Kalau kita mau tahu bagaimana cara kita hidup yang baik, kita tahu di sini. Bahkan Tuhan Yesus bilang begini, Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Wow, apa coba yang kurang dalam Alkitab ini? Nah, pertanyaannya, bagaimana kita baca Alkitab? Apakah kita sudah punya waktu yang teratur baca Alkitab? Apakah kita sudah punya jadwal yang baik? Tapi kakak percaya, Kingdom Kids itu nggak pernah akan terlambat baca Alkitab. Dia tidak akan pernah lalai baca Alkitab. Kakak percaya, kita tahu kita punya identitas, kita adalah anak-anak raja, Kingdom Kids atau anak-anak raja. Dan tentunya kita akan buka dan kita akan baca buku ini, Alkitab ini, sebab ini adalah buku panduan sebagai anak-anak raja. Oke? Nah, yang kedua, buku ini atau Alkitab ini adalah buku ajaib. Buku ajaib. Kalau pertama adalah buku kehidupan, Alkitab adalah buku ajaib. Wah, kenapa kok bisa disebut ajaib? Begini loh. Adik-adik tahu, penulisan buku ini ditulis lebih dari 40 orang. Banyak ya. Banyak banget. 40 orang. 40 orang itu juga dengan berbagai latar belakang. Ada seorang raja, ada seorang perdana menteri, ada seorang
petani, ada seorang nelayan, ada seorang yang filsafat gitu ya, ada bahkan seorang pemungut cukai, macam-macam orang yang tulis. Dan yang tulis itu butuh waktu sekitar 1.500 tahun. Lama banget. Kita hidup aja 100 tahun, orang sudah bingung-bingung, kok bisa hidup 100 tahun gitu kan? Hidup lama banget. Nah, ini orang yang tulis 40 orang itu sekitar dari Kejadian sampai Wahyu sekitar 1.500 waktunya yang ditulis itu. Nah, kemudian ditulis juga dalam 3 bahasa kuno semuanya. 3 bahasa. Ada bahasa Ibrani, kemudian ada bahasa Aram, kemudian ada bahasa Yunani. Wah, 3 bahasa ditulis di situ. Tapi anehnya, kenapa kakak bilang buku ajaib? Dari semua orang yang nulis itu, ada banyak macam penulis tadi itu, tidak ada ayatnya itu benturan. Tidak ada ayatnya itu menyalahkan ayat satu atau membenarkan ayat yang lain. Tapi ayat itu saling menguatkan, saling mendorong. Ayat itu saling memperlengkapi satu sama lain. Dengan tulisan yang begini, aduh ini nggak mungkin sebenarnya. Karena yang nulis Kejadian sudah mati. Baru Wahyu ditulis gitu. Sudah mati 1.500 tahun, jauh sekali. Tapi tidak ada yang benturan ayatnya itu. Luar biasa gak? Sudah beda. Ada yang, coba bayangin, yang nulis itu seorang nelayan. Kemudian yang nulis seorang raja. Ya kan? Yang nulis kayak raja itu Salomo. Salomo nulis, dia kan pintar itu. Dia nulis. Salomo sebagai raja sudah hebat. Jaya kerajaannya besar dan luar biasa. Dia pintarnya luar biasa. Dan dia nulis, orang pasti kagum dong. Tetapi ada yang nulis lagi seorang nelayan. Petrus seorang nelayan. Petrus nulis juga di situ. Ada orang yang nulis dokter. Lukas adalah dokter. Dokter itu dia nulis juga di sana. Ada yang nulis seorang jenderal militer namanya Joshua. Semua nulis, tidak ada yang benturan. Aduh, luar biasanya ini buku. Makanya kalau kita nggak baca, sangat eman. Ini buku yang luar biasa. Kita harus tahu, kita harus mengerti. Bahkan yang ketiga ini adalah buku tercanggih sepanjang sejarah. Adik-adik temukan di mana ada sesuatu yang tidak perlu di-update atau di-upgrade. Segala sesuatu perlu di-update, di-upgrade. Bahkan orang pakai baju, kalau dulu adik-adik lihat ada foto dulu ada orang pakai celana yang kakinya di bawah lebar, sekarang kakinya di bawah jadi kecil. Kalau dulu adik-adik lihat handphone, dulu ada handphone gede banget kayak sepatu boot, ya kan? Dipakai telepon, halo gitu. Nah, sekarang handphonenya kecil-kecil begini. Bahkan dalam satu handphone bisa ngerekam, bisa video, bisa foto, bisa dengar lagu, bisa segala macam, kalkulator dan sebagainya. Semua ada di sini. Begitu canggih, semua maju. Dulu adik-adik tahu komputer itu dibikin dalam sebuah ruangan yang besar. Sekarang orang bisa bawa kemana-mana dalam sebuah laptop. Kemajuan terus, ada perkembangan, ada pembaharuan, upgrade. Alkitab tidak pernah di-upgrade. Kenapa? Karena kembali lagi dalam 2 Timotius 3:16, segala tulisan yang diilhamkan artinya diwahyukan Tuhan kepada kita, kepada manusia, itu pewahyuan yang bermanfaat tadi untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik, dan membuat semua orang itu mengerti dalam sebuah kebenaran. Nah, itu pewahyuan Tuhan. Jadi kalau dari Tuhan nggak akan ada pernah harus diperbaharui, karena selalu baru setiap hari. Makanya adik-adik, kakak mendorong adik-adik yang di rumah, mumpung kita sekarang ada di rumah, mumpung kita nggak kemana-mana, mumpung kita cuma di stay at home, coba baca Alkitab. Coba buka Alkitabnya, atur waktu teratur setiap hari, baca 1 ayat, baca 5 ayat, baca 1 perikop, 1 judul, atau baca 1 fatsal. Nah, kalau bisa baca 1 kitab, kita selesaikan 1 tahun, baca sampai habis. Kakak sudah bolak-balik baca sampai habis. Coba baca sampai habis, ada banyak keuntungan di sana, ada banyak hal. Kakak punya banyak kesaksian, tapi kakak nggak punya waktu banyak di sini untuk ceritakan. Tapi begini, adik-adik, buktikan sendiri.
Ini buku kehidupannya adik-adik juga di rumah. Mau bertumbuh, mau jadi dewasa, mau jadi hebat, mau jadi sukses, di sini semua ada jalan keluarnya. Di sini semua ada petunjuknya. Mau punya teman yang baik, cari di sini. Mau punya hidup yang tenang dalam keluarga, ada di sini. Nanti diajarkan bagaimana harus menghormati orang tua. Orang tua jadi senang dong sama kita karena kita belajar menghormati orang tua. Bahkan Alkitab bilang, hormati orang tuamu supaya lanjut umurmu. Wow, ya kan ada semua. Makanya, ayo baca Alkitab. Atur waktu sebaik mungkin. Baca Alkitab. Alkitab adalah buku kehidupanmu. Oke? Nah, sampai di sini kakak ini share bagi adik-adik semua. Akhirnya kakak ini nutup kita dalam doa dan saya ngajak kita untuk tutup mata semua, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami belajar kebenaran-Mu. Kami mengerti bahwa Alkitab, firman Tuhan yang hidup, ini sangat penting bagi kami. Kakak berdoa biar Tuhan, adik-adik di rumah, mereka punya kemauan, mereka punya kegairahan, mereka rindu untuk semakin hari mengenal Tuhan dan mengerti kebenaran-Mu, dan mereka memperlengkapi diri mereka, tahu bagaimana mereka hidup, sebab hanya di dalam kebenaran-Mu kami menemukan arti hidup kami, tujuan hidup kami, bagaimana kami harus menjalani hidup kami, hanya melalui firman-Mu. Hamba berdoa biar hati yang merindukan firman, hati yang mencintai firman, membuat mereka pagi-pagi, siang, malam, segala waktu mereka buka, mereka merenungkan, dan mereka diperlengkapi, sebab firman Tuhan ada dalam hati dan pikiran mereka dan termanifestasi dalam perbuatan mereka. Terima kasih Bapak. Hamba memberkati anak-anak selama di rumah dan pada musim-musim yang sulit ini. Hamba berdoa penjagaan dan perlindungan Tuhan menjaga mereka semua, baik orang tua mereka, saudara mereka, sanak famili mereka, dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa. Berkati apa yang menjadi pekerjaan orang tua mereka, Tuhan berikan kelimpahan. Ada mungkin yang sedang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang baru atau menciptakan lapangan pekerjaan yang baru. Kami percaya di dalam Tuhan ada sukacita, ada kemenangan, ada mujizat, dan Engkau akan menyediakan tepat pada waktunya. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur untuk waktu ini. Terima kasih untuk kami sudah memuji Tuhan bersama. Kami sudah mendengar firman Tuhan bersama. Kami sudahi waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Oke? Sampai ketemu minggu depan untuk kita kembali belajar sama-sama. Dan kakak percaya kita akan semakin diperlengkapi untuk mengerti dan mengenal Tuhan dalam hidup kita. Oke? Tuhan Yesus berkati. Bye-bye.